Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kedua kali salat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya atas nama Irmaini akan mempresentasikan tentang inovasi kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mursal MPD. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi kurikulum melalui internet. Model-model pembelajaran internet yang pertama yaitu web course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah, namun hubungan atau komunikasi antara peserta didik dengan pengajar bisa dilakukan setiap saat. Yang kedua yaitu web-centric course. Sama dengan web course, hanya saja dalam proses belajarnya sebagian dilakukan dengan tatap muka yang biasanya merupakan tutorial. Tetapi persentase tatap muka tetap lebih kecil dibanding dengan persentase pembelajaran melalui internet. Yang ketiga yaitu web enhanced course, merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Bentuk ini juga dikenal dengan nama web lab course karena kegiatan pembelajaran utama adalah tatap muka di kelas. Selanjutnya, pengembangan pembelajaran melalui internet. Untuk melakukan pengembangan diperlukan pertimbangan dan penilaian atas beberapa hal yang tidak kalah pentingnya, antara lain A. Keuntungan, B. Biaya pengembangan infrastruktur serta pengadaan peralatan software, C. Biaya operasional dan perawatan, D. Sumber daya manusia, E. Siswa. Adapun aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Dalam implementasi pembelajaran, terdapat model penerapan e-learning yang bisa digunakan yaitu yang pertama, selective model. Jumlah komputer di sekolah sangat terbatas, 1 unit komputer, sehingga pembelajaran dengan melalui internet hanya menunjukkan bahan pelajaran tersebut kepada siswa sebagai bahan demonstrasi saja. Selanjutnya yaitu sequential model, 2 atau 3 unit komputer. Siswa berkelompok dan menggunakan komputer untuk mencari sumber belajar dari internet. Ketiga yaitu static station model, 2 atau 3 unit komputer. Guru mempunyai beberapa sumber belajar yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Yang selanjutnya yaitu laboratory model, komputer di sekolah atau laboratorium yang dilengkapi dengan jaringan internet, 1 siswa 1 komputer.
Siswa dapat belajar mandiri untuk mendapatkan bahan belajar e-learning. Kemasan teknologi pembelajaran melalui teknologi informasi. Mukhtar Bukhari tahun 2000 telah mengkritik kondisi pendidikan di Indonesia yang telah merampas kreativitas daya tarik siswa. Sekolah cenderung kurang terarah dikarenakan kurikulum yang tidak serasi, malahan sekolah cenderung bersifat menunggu perkembangan. Perkembangan teknologi pembelajaran seperti ini memunculkan pembelajaran berbasis komputer yang menyajikan kemasan bahan pembelajaran dalam bentuk hipermedia dan tidak terkecuali pembelajaran melalui internet seperti elektronik. Kondisi ini dalam pembelajaran sangat menguntungkan, terutama peserta didik akan terangsang untuk belajar. Terjadi keaktifan belajar siswa, sehingga siswa akan belajar lebih kreatif karena sumber belajar sangat bervariasi. Hakikat kemasan bahan belajar melalui teknologi informasi. Menurut Hamalik tahun 1995 menempatkan bahan belajar sebagai bagian dari unsur-unsur dinamis dalam proses belajar di samping motivasi siswa, alat bantu belajar, suasana belajar dan kondisi subjek belajar, serta unsur belajar yang penting diperhatikan oleh guru. Bahan belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar. Untuk itu, penentuan bahan belajar harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, apakah berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pengalaman lainnya. Pada proses pembelajaran di sekolah, bahan-bahan belajar ini biasanya sudah digariskan dalam GBBP atau silabus. Selanjutnya, prosedur pengembangan bahan belajar. A. Persiapan. Untuk menyusun suatu bahan ajar ada beberapa hal yang perlu disiapkan, khususnya yang berkaitan dengan kurikulum atau GBBP, materi bahan ajar, dan sumber-sumber lain yang sekiranya akan diperlukan dalam penulisan bahan ajar, seperti foto, gambar, bagan, atau yang lain. B. Penulisan bahan draft ajar. Setelah bahan ajar disusun dan dikembangkan dengan menggunakan model tertentu, tahapan selanjutnya adalah diskusi isi draft bahan ajar. Bahan ajar yang telah didiskusikan dan telah mendapat berbagai masukan dari para ahli, kemudian direvisi sesuai dengan masukan yang ada. C. Penyelesaian. Tahap akhir dari kajian draft bahan ajar adalah memperhatikan aspek kebahasaan, keterbacaan, kosa kata yang digunakan, termasuk tingkat kesulitan bahasa dikaitkan dengan pengguna utama, target audiens. Kemudian kelengkapan bahan penunjang lainnya seperti gambar, tabel, dan sebagainya. Pengemasan bahan pembelajaran. Pengemasan merupakan bagian dari proses perancangan desain yang berkaitan dengan fungsi dan penampilan sebuah produk
Adapun produk yang dimaksud adalah bahan belajar melalui teknologi informasi. Dengan demikian, bahan belajar produk yang dimaksud harus memenuhi persyaratan terlindungi dan terjaga dalam kondisi yang baik. Memberi kesan mudah difungsikan, mudah didistribusikan secara ekonomis, efektif, biaya, dan memiliki daya jual. Selanjutnya, kawasan teknologi pembelajaran. A. Kawasan desain. Untuk menciptakan strategi produk pada tingkat makro, program dan kurikulum, dan mikro pelajaran dan modul. B. Kawasan pengembangan. Pengembangan yang dimaksud adalah proses penterjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan ini mencakup berbagai variasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran dan tidak hanya terdiri dari perangkat keras pembelajaran melainkan juga perangkat lunaknya. C. Kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan merupakan kawasan tertua dari kawasan teknologi pembelajaran. Kawasan ini berasal dari gerakan pendidikan visual dengan didirikannya museum-museum sekolah. Salah satu bentuk konkretnya adalah mempersiapkan pameran untuk tujuan pembelajaran. Lanjutan D. Kawasan pengolahan. Kawasan ini meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kompleksitas pengolahan berbagai macam sumber, personel, usaha desain maupun pengembangan akan semakin meningkat dengan membesarnya usaha dari sebuah institusi pendidikan. E. Kawasan penilaian. Kawasan ini adalah kawasan di mana terjadi proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan pembelajar. Penilaian dimulai dengan analisis masalah sebagai langkah awal yang penting dalam pengembangan dan penilaian pembelajaran, karena tujuan dan hambatan dijelaskan dalam langkah ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya presentasikan pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya presentasikan tadi dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.